Beberapa hari ini mulai rame pembicaraan soal child free. Daripada pembicaraan, lebih tepatnya drama dan perdebatan ya. Jadi drama ini awalnya bermulai ketika Gita Savitri menjawab salah satu komen yang ada di IG. Komen tersebut isinya memuji Gita Savitri yang sepertinya masih saja muda padahal umurnya itu sudah 30 tahun. Lalu Gita Savitri itu menjawab alasan kenapa dia bisa awet muda itu karena dia child free. Dia tidak harus mendengar tangisan bayi ketika malam-malam. Bisa tidur 8 jam per hari tanpa mendengar tangisan-tangisan bayi ganggu. Punya duit beli botox karena nggak harus bayar buat kebutuhan anak. Yang intinya seperti itulah. Nah, kalau saya lihat tekstur penulisan Gita Savitri sendiri ini sih, saya nggak tahu kalau isi komennya ini merupakan sebuah sarkas atau beneran. Tapi intinya banyak orang, dan saya nggak cuma ngomong banyak sekali orang yang marah akibat opininya akan hal ini. Kalau saya berikan kepada kalian satu persatu tentang isi komen orang-orang yang marah ini, hal itu tidak akan sempat karena keburu Jakarta tenggelam duluan. Jadi akan saya rangkum saja inti kenapa banyak orang yang marah. Dari segala pendapat orang-orang yang kontra dengan opini Gita Savitri ini, saya banyak melihat pendapat yang isinya itu intinya bahwa sebenarnya saya itu nggak masalah dengan pendapatnya Mbak Gita Savitri ini. Namun cara dia menyampaikan pendapat tentang orang yang punya anak itu seperti merendahkan. Karena mungkin kalau kita ngelihat isi komennya ini, dia seperti ngejek orang yang punya anak gitu ya, punya keriput dan lain-lain, nggak bisa tidur 8 jam. Ada juga yang menuliskan konspirasi teori bahwa opini Gita Savitri ini adalah agenda depopulasi yang digerakkan oleh kaum open-minded. Bahkan orang ini juga mengatakan bahwa budaya child free itu nggak cocok dengan kultur ketimuran. Sekarang saya di sini nggak mau bela Gita Savitri atau gimana-gimana ya. Tapi Anda tahu nggak sih Jepang itu di timur? Tahu kan kalau Jepang itu populasinya menurun, bahkan populasi orang tuanya aja lebih banyak daripada anak mudanya. Nggak cuma Jepang, Cina yang juga di timur, populasinya mulai menurun. Korea Selatan juga mulai menurun. Dan hal ini tuh tidak ada hubungannya sama sekali sama budaya ketimuran atau enggak. Karena kalau ini sebuah budaya ketimuran, Jepang, Cina, Korea Selatan nggak akan turun populasinya. Ini tuh sebenarnya masalah tren bagi negara-negara yang sudah mulai kaya. Karena semakin negara kaya, biaya untuk hidup anak, biaya untuk nyekolahin anak, itu tuh makin tinggi. Dan ini juga terjadi di negara timur gitu loh bro. Ada juga yang membalas dengan pendapat bahwa punya anak itu kan seperti punya aset. Nanti kalau kita punya anak, ada yang ngurusin kita di hari tua. Sebenarnya ini salah satu opini yang saya paling benci bagi orang yang pengen punya anak ya bro. Saya setuju kalau punya anak itu adalah hal yang baik. Tapi untuk mengatakan anak itu adalah sebuah aset, itu menurut saya alasan yang paling rendah, alasan yang paling lemah untuk Anda punya anak. Maksudnya bayangin ketika lo jadi anak orang itu coba. Gue jadi anaknya bapak gue itu bukan karena bapak gue sayang dan pengen bentuk keluarga yang harmonis, tapi hanya sebagai aset aja, sebagai aset. Gue jadi anak bapaknya, gue tinggalin tuh bapak anjing. Sumpah deh bro, gue gak mau anjir jadi aset lu doang. Walaupun bapak saya yang lahirin saya, tapi kan akal pikiran saya, hati saya itu punya saya, bukan punya bapak saya. Saya ulangi lagi ya, saya tidak mengatakan pendapat ini salah atau enggak, tapi ini merupakan salah satu pendapat yang sangat dangkal. Nah, intinya ketiga pendapat itulah yang menurut saya paling menarik dan juga paling banyak dikatakan orang. Lalu kalau pendapat saya sendiri gimana? Menurut saya kalau punya anak itu bagaikan sebuah paradoks. Mungkin memang hidup kita akan lebih ringan karena kita tidak harus ngurus orang. Kita tidak harus menghabiskan uang kita untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Tapi di sisi lain, child free itu bisa membuat suatu negara itu populasinya menurun yang berdampak sangat buruk untuk ekonomi kita. Hal ini berkaitan dengan negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang sebelumnya saya sebutkan. Tentu, pendapat saya ini hanya dapat terjadi dengan asumsi bahwa child free itu tidak hanya dilakukan perorangan lagi. Misalnya kalau cuma Gita Savitri yang child free kan ya nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk sebuah negara kan. Tetap aja nggak ada hubungannya. Pendapat saya ini bisa benar kalau child free itu sudah menjadi sebuah budaya seperti Jepang, Korea, dan China. Tentu nggak semua orang memiliki mindset negatif tentang anak ya. Ada juga yang memikirkan ya memang seperti itu kalau punya anak. Ya sudah sewajibnya kita memang harus mengorbankan waktu kita. Tapi kan realitanya nggak gitu bro. Realitanya karena kita punya anak, keluarga itu nggak mampu ngurusin anaknya. Banyak juga orang yang tidak mempunyai pendapatan yang cukup, tapi dia tetap aja pengen punya anak, yang buat hidupnya sengsara. Oke, jadi kita udah dapat dua faktor tersebut ya. Faktor kalau kita tidak punya anak, dan juga kalau kita punya anak.
Kalau saya sendiri, jujur pribadi, saya mending punya anak. Dan saya ingin punya anak nanti di masa depan. Karena salah satu mimpi saya itu saya ingin punya keluarga yang asik, yang dimana kita bisa ajak bermain. Kak, sebenarnya saya bohong. Saya pengen agar mereka nanti bisa disuruh-suruh aja. Enggak, tapi benar saya memang punya pendapat yang seperti itu. Menurut saya punya anak itu keren. Nah, jadi sebenarnya apa inti video ini? Ya intinya punya anak dan tidak punya anak itu ditentukan oleh banyak faktor. Dan belum tentu faktor itu akan terjadi pada orang yang sama. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Kalau mungkin untuk kita Safitri tidak punya anak itu adalah hal yang menyenangkan untuk dia, bukan berarti bagi saya itu hal yang menyenangkan. Dan bukan berarti ini sebuah konspirasi teori agenda depopulasi yang seperti dikatakan akun Twitter tadi. Yang ini ya mungkin aja sih bisa, tapi ini kayak apa sih anjing? Ya gitu aja sih pendapat saya. Oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.